tempat yang paling mulia dalam rangka talab ilmu nafi', menuntut ilmu agama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua dalam kegiatan ini. Qul bidin rahmatullah. Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, bahwa pada kesempatan ini kita akan manfaatkan untuk sama-sama mengkaji atau membahas sebuah risalah atau sebuah kitab karya salah seorang imam yang terkenal, masyhur, salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani, wafat pada tahun 264 Hijriah. Adapun risalah atau kitab yang dimaksud adalah risalah yang juga terkenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah risalah yang diberi judul dengan Usul Sunnah, dasar sunnah. Risalah atau kitab ini memuat berbagai macam persoalan yang menyangkut i'tiqad, menyangkut akidah yang harus dan wajib untuk kita ketahui. Terlebih saat ini kita banyak menyaksikan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, khususnya yang terkait dengan masalah i'tiqadiyah atau keyakinan. Untuk itu, ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita mulai membahas risalah ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum bil ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akan ada di akhir zaman para dajjal, pendusta, mereka datang kepada kalian menyampaikan hadis-hadis, menyampaikan berbagai macam persoalan yang terkait dengan masalah agama, yang mana sebelumnya kalian tidak pernah mendengarnya, tidak pula pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Maka berhati-hatilah kalian dari mereka, jauhilah mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan membuat fitnah bagi kalian. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua agar selalu waspada dari para penyeru kesesatan.
Apalagi kita saat ini hidup di zaman yang kerusakannya lebih cenderung dominan dibandingkan dengan kebaikannya. Kita hidup di zaman yang fitnah syahwat dan fitnah syubhat semakin merajalela. Untuk itu kita tidak boleh gegabah dalam menerima berbagai macam informasi yang terkait dengan masalah agama, kecuali dari pihak-pihak atau dari orang-orang yang jelas kelurusan akidahnya, kelurusan manhajnya, kelurusan ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan dalam segala halnya. Sehubungan dengan hadis tadi ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang tokoh tabi'in, Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, Abu Bakar, di mana beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian daripada agama itu sendiri. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya. Sebuah nasihat yang pendek, mudah dihafal, tetapi syarat dengan faidah. Sangat dibutuhkan oleh kita saat-saat ini. Sebelum kita lebih jauh bicara tentang apa saja faidah yang terkandung dari nasihat tadi, tidak ada salahnya kalau kita sedikit mengenal sosok tokoh tabi'in ini, yaitu Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, Abu Bakar. Muhammad ibnu Sirin Abu Bakar adalah salah seorang tokoh tabi'in, laqiya 30 sahabiyan. Beliau berjumpa dengan 30 orang dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau rahimahullah juga mengambil ilmu dan berguru langsung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Tentang keimamannya, tentang kekuatan hafalannya, tentang kehebatan ilmunya, sesuatu yang tidak diragukan lagi. Beliau 5 bersaudara, semuanya dalam urusan periwayatan tidak diragukan kesahihannya. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Khiras, salah seorang imam jarh wa ta'dil. Imam Muhammad atau Ibnu Khiras mengatakan, Muhammad bin Sirin, Ma'bad bin Sirin, Yahya bin Sirin, Anas bin Sirin, Hafsah binti Sirin, haula'il ikhwah kulluhum thiqah. Semua mereka bersaudara dan semuanya kuat dalam urusan meriwayatkan hadis. Luar biasa. 5 bersaudara semuanya thiqah, terpercaya dalam urusan meriwayatkan hadis. Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin seorang yang berakidah salaf, bermanhaj salaf, seorang yang dikenal kokoh dalam memegang prinsip, mempunyai pendirian yang jelas. Seperti sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala, 2 orang dari
ahlul ahwa yang kecenderungannya mengikuti hawa nafsu mendatangi beliau Muhammad ibn Sirin. Kemudian keduanya berkata, "Ya Aba Bakrin muhaddisuka bihadisin." Wahai Abu Bakar, Muhammad bin Sirin, kami akan membacakan kepadamu satu hadis. Muhammad bin Sirin menjawab, tidak. Kemudian keduanya kembali berkata, "Naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah." Kalau begitu kami akan bacakan kepadamu satu ayat dari kitabullah. Muhammad bin Sirin lagi-lagi mengatakan tidak. Takumani anni wa illa kuntu. Kalian berdua sekarang pergi dari sini, atau kalau tidak aku yang akan pergi. Akhirnya keduanya kemudian pergi meninggalkan Muhammad bin Sirin. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut bertanya-tanya, kenapa Muhammad bin Sirin tidak mau mendengarkan hadis ataupun ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh dua orang tadi. Maka Muhammad bin Sirin, Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku tidak suka apabila mereka berdua membacakan satu ayat dari kitabullah, kemudian mereka ubah maknanya, mereka palingkan dari makna yang sebenarnya, lalu hal itu berpengaruh ke dalam hatiku. Karena Muhammad bin Sirin tahu kalau dua orang tadi ini kecenderungannya selalu mengikuti hawa nafsu. Begitu hati-hatinya seorang Muhammad bin Sirin, padahal seperti tadi sudah disampaikan bahwa keimaman beliau tidak ada yang menyaksikannya, kehebatannya dalam hal ilmu juga tidak ada yang meragukannya. Namun demikian sikap hati-hatinya sangat luar biasa. Sikap kehati-hatiannya ini beliau tampakkan dalam persoalan yang menyangkut urusan agama. Bandingkan apa yang dinyatakan atau sikap Ibnu Sirin tadi dengan sebahagian orang yang jika dilihat dari kapasitas ilmu tidaklah seberapa, tetapi memberikan pernyataan-pernyataan yang justru cenderung bermudah-mudah dalam urusan ilmu agama. Seperti pernyataan tidak mengapa kita ambil ilmu dari siapapun, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Sepakati sunnahnya, selisihi bid'ahnya. Ambil tauhidnya, tinggalkan syiriknya. Kalimat-kalimat yang seperti ini sering diungkapkan di zaman sekarang ini oleh sebagian orang yang justru dari kapasitas keilmuan tidaklah sebanding dengan Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin justru dengan tegas mengatakan tidak. Karena selamanya yang namanya hak tidak akan pernah bisa berkompromi dengan yang namanya batil, kebatilan. Jangan sampai keluar kalimat kita tidak usah terlalu mempermasalahkan sisi khilafnya. Yang harus kita tonjolkan adalah sisi persamaannya. Ini sesungguhnya kalimat yang gegabah, kalimat yang mengkhawatirkan, kalimat yang tidak berdiri di atas pijakan yang jelas. Sungguh bagi kita
sebagai orang-orang yang berupaya mengikuti jejak generasi terbaik dari kalangan umat ini, lebih harus berhati-hati. Khairuddin akramakumullah, di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari nasihat Muhammad ibn Sirin tadi, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sungguhnya ilmu agama ini adalah bagian daripada agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya. Yang pertama adalah hendaknya kita melihat kembali tujuan kita dalam menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama bagian daripada agama, sedangkan agama itu berdiri di atas dua landasan utama, al-ikhlas wal mutaba'ah. Keikhlasan dan mutaba'ah. Maka ketika kita hendak menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah apa motivasinya, apa tujuan utamanya. Jangan sampai sekedar memperbanyak wawasan dan pengetahuan. Kalau motivasi kita menuntut ilmu agama hanya sekedar itu, memperbanyak wawasan dan pengetahuan, maka ketahuilah bahwa sudah banyak jumlah orang yang wawasan dan pengetahuannya luas, tetapi masih sangat sedikit orang yang disebut mempunyai ilmu. Jadikan tujuan utama kita mempelajari ilmu agama adalah supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar di atas landasan yang jelas. Supaya tumbuh rasa khasyah, rasa takut di dalam dada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa mewujudkan mutaba'ah yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyolihin wasyuhada atau wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Rasul, benar-benar mutaba'ahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik teman. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, seperti disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, mengatakan, laisal ilmu bikasratir riwayah walakinnahu nurun yaj'aluhu Allah fil qulub. Bukti adanya ilmu bukanlah karena banyaknya periwayatan, banyaknya wawasan, banyaknya pengetahuan.
Akan tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala adakan di dalam dada. Jadi banyaknya wawasan, banyaknya pengetahuan tidaklah semata-mata menunjukkan adanya ilmu. Kalau ilmu sudah berupa atau menjadi cahaya yang membuat seseorang bisa ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, maka itulah ilmu dan pemiliknya disebut mempunyai ilmu walaupun wawasan dan pengetahuannya kurang. Alhamdulillah. Jadi kaidah yang pertama itu tadi, kita harus memperbaiki atau melihat kembali tujuan dan motivasi dalam menuntut ilmu agama. Jadikan tujuan utamanya adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah di atas basirah dan bisa mewujudkan mutaba'ah yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa ilmu agama mempunyai kehormatan. Kenapa ilmu agama mempunyai kehormatan? Karena ilmu agama adalah bagian daripada agama itu sendiri. Sehingga tidak diperkenankan sembarang orang berbicara tentang Allah dan berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa landasan ilmu yang benar, maka ia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghy bighairi al-haqq wa an tusyriku ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, berbagai macam tindakan-tindakan yang keji, perbuatan dosa, hingga menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sebagian para salaf mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang diharamkannya secara berurutan dari mulai yang paling rendah hingga yang paling tinggi, dari yang ringan hingga yang berat, yaitu syirik dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Salah seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, mengatakan, wailun, celaka bagi orang yang tidak mengetahui sesuatu
yang menyangkut agama kemudian mengatakan kalau dirinya tahu. Jadi rahimakumullah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu hukumnya haram. Dan kita harus menghindari hal yang seperti ini demi menjaga kehormatan ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, la yahillu li ahadin an yaqula hadha halal wa hadha haram illa min jihatil ilm. Wa jihatul ilmi al-kitabu was-sunnatu wal ijma' thumma al-qiyas. Tidak halal bagi siapapun untuk mengatakan ini halal, ini haram kecuali atas dasar ilmu. Berasal dari sumber ilmu. Kemudian beliau mengatakan dan sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijma'. Jika tidak didapatkan dari semua itu, maka dari qiyas. Begitu banyak aqwal pernyataan para a'immah, para ulama yang menegaskan tentang larangan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Bahkan Imam Muhammad ibn Sirin sendiri beliau menyatakan seseorang mati dalam keadaan bodoh itu jauh lebih baik baginya daripada dia berbicara tentang Allah atau tentang agama Allah tanpa ilmu. La kattarahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbanyak jumlah dan model orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Sungguh kerusakan yang diakibatkan oleh orang-orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu sangat banyak sekali. Demi menjaga kehormatan ilmu, maka hendaknya kita semua harus menampakkan sikap rendah diri di hadapan ilmu agama. Kita harus selalu menanamkan sebuah keyakinan bahwa apa yang telah kita ketahui dari urusan agama ini masihlah sangat sedikit jika dibandingkan dengan apa yang belum kita ketahui. Oleh karena itu tidak ada istilah kibr, tidak ada istilah sombong di hadapan ilmu agama. Di samping itu, demi menjaga kehormatan ilmu, maka tidak perlu ragu untuk kita mengatakan Allahu a'lam, la adri, saya tidak tahu terhadap perkara-perkara yang memang belum kita ketahui ilmunya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan la yastahi 'alimun an yaqul lima la ya'lam Allahu a'lam. Seorang alim tidak perlu malu untuk mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Ini seorang alim, apalagi yang muta'allim seperti kita.
apalagi para pelajar, para penuntut ilmu, lebih-lebih tidak perlu ragu untuk mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu terhadap perkara-perkara yang memang tidak kita kuasai ilmunya. Sekali lagi, semua ini dilakukan demi menjaga kehormatan ilmu agama. Jika kita menjaga kehormatan ilmu agama, berarti kita menjaga kehormatan agama itu sendiri. Ada juga riwayat yang semisal dengan ini disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menegaskan orang yang mengetahui tentang sesuatu dari persoalan agama hendaknya ia mengatakannya sesuai dengan apa yang telah diketahuinya. Adapun yang tidak diketahuinya, maka hendaknya cukup dia mengatakan Allahu a'lam. Bahkan tidak sedikit pula di kalangan para a'immah yang mengatakan bahwa ucapan Allahu a'lam adalah nisful ilm, setengah ilmu. Seperti dinukil dari Imam Asy-Sya'bi Amir Ibn Syarahil. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah memberikan contoh kepada kita dalam hal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan-sungkan untuk mengakhirkan jawaban ketika ada pertanyaan sementara wahyu belum turun. Ketika wahyu sudah turun terkait dengan pertanyaan yang datang, barulah beliau menyampaikan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para a'immah juga mencontohkan demikian, seperti umpamanya Imam Malik rahimahullah. Beliau ditanya 40 persoalan terkait dengan masalah agama. Beliau hanya mampu menjawab separuhnya, sedangkan separuhnya lagi beliau jawab dengan kalimat la adri, saya tidak tahu. Sampai-sampai si penanya yang datang ke hadapan beliau merasa ragu. Wahai imam, saya datang jauh-jauh bertanya kepadamu 40 persoalan agama, kau hanya mampu menjawab setengahnya, sedangkan setengahnya lagi engkau jawab dengan kalimat la adri, saya tidak tahu. Namun Imam Malik rahimahullah ta'ala justru berkata kepada si penanya, sekarang silakan anda pulang dan sampaikan bahwa Imam Malik ditanya 40 permasalahan agama hanya mampu menjawab 20 atau separuhnya, sedangkan separuhnya lagi Imam Malik tidak mengetahui dan menjawab dengan kalimat la adri, saya tidak tahu. Inilah contoh yang ditampakkan di hadapan kita dari para imam, para ulama. Sekali lagi, semua itu demi menjaga kehormatan ilmu agama. Tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu untuk mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu terhadap perkara-perkara yang memang tidak kita ketahui ilmunya, yang menyangkut masalah agama. Kejujuran yang ditampakkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala tidaklah justru lantas membuat pamornya di hadapan umat redup. Sebaliknya, nama Imam Malik rahimahullah ta'ala tetap harum
Ada yang mengatakan idza ja'al ulama famalikun najm. Kalau datang rombongan para ulama, maka Imam Malik ibarat bintangnya. Dalam keadaan beliau ditanya 40 persoalan agama, hanya mampu menjawab separuhnya saja. Kaidah yang ketiga adalah hendaknya kita meneliti dan memeriksa keadaan para penyampai ilmu agama. Kenapa harus seperti itu? Jawabannya adalah karena ilmu agama adalah bagian daripada agama itu sendiri. Sedangkan agama sesuatu yang sudah jelas aturan mainnya. Maka hendaknya kita periksa keadaan para penyampai ilmu agama, apalagi jumlah para penyampai ilmu agama saat ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali jumlah para penyampai ilmu agama. Dari mulai tingkatan para ulama menyampaikan ilmu agama, turun ke bawah tingkatan para penuntut ilmu menyampaikan ilmu agama. Turun lagi, ada orang yang punya sedikit ilmu menyampaikan ilmu agama. Terus turun lagi, ada orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu agama menyampaikan ilmu agama. Bahkan ada juga pihak-pihak yang tidak ketahuan, mempunyai latar belakang pengetahuan ilmu agama, menyampaikan ilmu agama. Jadi jumlah para penyampai ilmu agama itu banyak sekali. Inilah yang menyebabkan kenapa kita harus melihat dan meneliti para penyampai ilmu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat, perhatikan, periksa dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Kenyataan bahwa jumlah para penyampai ilmu agama saat ini sangat banyak adalah gambaran di mana ilmu agama sudah tidak dihormati lagi. Sekarang ini terkesan bebas, siapapun bisa berbicara tentang agama. Meskipun seseorang tidak berlatar belakang pondokan atau yang berasal dari pesantren, boleh menyampaikan ilmu agama. Meskipun seseorang itu tidak pernah mengecap pendidikan ilmu agama, boleh menyampaikan ilmu agama. Di mana kehormatan ilmu agama jika kenyataannya seperti ini? Untuk itu wajib bagi kita semua menjaga dan memelihara keutuhan dan kehormatan ilmu agama. Salah satunya adalah dengan cara selalu melihat, meneliti, memperhatikan, memeriksa para penyampai ilmu agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, la tahmilul ilm, jangan engkau ambil ilmu dari orang yang tidak diketahui belajar ilmu agama.
dan tidak diketahui pernah duduk di hadapan ahlul ilmi. Ini pernyataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan tentunya harus jadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak gegabah dalam menerima segala hal yang berkaitan dengan ilmu agama, karena ilmu agama itu sampainya kepada kita paling tidak melalui dua jalur atau dua cara. Yang pertama adalah dengan cara kita belajar langsung, berguru. Di sini yang harus diperhatikan adalah keadaan guru. Apakah guru tersebut termasuk seorang yang lurus akidahnya, hajnya dan ibadahnya, ataukah tidak? Kalau tidak, maka kita tidak boleh berguru kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, ilmu sampai kepada kita lewat pendengaran. Seorang menyampaikan sesuatu, kemudian kita mendengar. Di sini juga butuh kehati-hatian. Apakah yang menyampaikan ilmu tersebut bisa dipercaya, lurus akidahnya, lurus manhajnya, baik ibadahnya, akhlaknya dan seterusnya, ataukah tidak? Kalau baik, kalau lurus, kalau benar, maka terima. Tapi kalau tidak, maka tidak diterima. Alhamdulillah, maka faidah yang berikutnya adalah siapa orang yang layak untuk kita ambil ilmunya. Dijelaskan oleh para ulama antara lain orang-orang yang layak untuk kita ambil ilmunya adalah orang yang muttabi'un li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, selalu mengedepankan keduanya, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti syahwat, menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ini yang pertama, jelas akidahnya, jelas manhajnya, lurus ibadahnya, baik akhlaknya. Kemudian yang kedua, orang yang layak untuk diambil ilmunya adalah orang yang pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah selalu terikat dengan pemahaman para salafus saleh, tidak keluar dari pemahaman mereka. Tidak melakukan syudzuz terhadap ahlul ilmi, penyelisihan terhadap para ulama. Tidak memunculkan pendapat yang nyeleneh, pendapat yang asing, yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Jadi kalau umpamanya dalam satu permasalahan ulama berbeda pendapat menjadi dua qaul, dia tidak memunculkan qaul yang ketiga, akan tetapi memilih salah satu dari dua qaul itu.
Pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah selalu terikat dengan pemahaman para salafus saleh. Tidak keluar dari pemahaman mereka. Inilah yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada kita, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin illa wa ma'aka imam. Hati-hati, jangan sampai engkau berbicara tentang satu masalah yang menyangkut agama kecuali engkau punya pendahulunya. Ada imamnya, ada ulama yang diikutinya. Kemudian yang berikutnya, orang yang layak untuk kita ambil ilmunya adalah ahlul ta'ah. Orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mujtaniban lil ma'asi wa dzunub, menjauhi kemaksiatan dan dosa. Lalu yang keempatnya, orang-orang yang layak untuk diambil ilmunya adalah mereka-mereka yang menjauhi perkara-perkara syubhat, menjauhi hawa nafsu, dan selalu mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Alhamdulillah, itulah diantaranya sebagian dari kriteria orang yang layak untuk diambil ilmunya. Adapun yang tidak layak untuk diambil ilmunya adalah yang pertama, al-jahil, tentu saja. Orang yang bodoh, tidak mempunyai pengetahuan ilmu agama. Bagaimana mungkin kita bisa belajar ilmu agama kepada orang yang keadaannya seperti itu? Sedangkan kebodohan adalah aslul kulli syarr, pangkal dari semua keruksakan, sumber utama dari segala keruksakan adalah kebodohan. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar meminta tambahan dalam soal ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan oleh Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Subhanallah. Insyaallah kita hentikan dulu karena sudah masuk waktu asar. Nanti setelah salat kita lanjutkan.